Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Kita akan memulai kebaktian matahari terbenam di sore hari ini dengan memuji Tuhan, pujian yang pertama yaitu Tuhan berada di bait sucinya. Berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai pembukaan kebaktian kita adalah Mazmur nomor 49. Untuk pemimpin paduan suara dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa semua, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang dirundungkan jantungku adalah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mari kita berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yaitu Soli Deo Gloria, nomor 428. Pujian ini adalah berdasarkan yaitu kitab suci dari kitab Efesus. Bagaimana penyelamat kita adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Soli Deo Gloria 428. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 14. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia, diangkat jadi putranya yang dikuduskannya. Pujilah Bapa, mulia namanya, anugerahnya yang melimpah. Namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Darah Yesus tebus kita dari segala dosa. Yesus berikan pada kita hikmat dan niatnya. Pujilah Yesus, mulia namanya, ialah Raja segala raja. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Roh Kudus meterai kita sebagai milik Allah. Injilnya telah ku terima, antarku ke sorga. Pujilah Dia, Allah Roh Kudus, penjamin kita selamanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang adalah Allah yang Maha Tahu,
yang maha hadir dan yang maha kuasa, yang telah menyatakan kemahakuasaan-Mu melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari perhambaan dosa, dari kebinasan kekal di api neraka. Engkau telah mengutus Putra-Mu Tuhan Yesus, 100% Allah, menjelma menjadi 100% manusia, untuk menggantikan kami sebagai Adam yang pamungkas, untuk menjalankan dengan sempurna seluruh hukum Taurat-Mu. Karena Adam yang pertama sudah gagal total di Taman Eden, sehingga kami semua yang di dalam Adam juga gagal total. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai manusia tanpa dosa, Ia telah menjalankan hukum-Mu dengan sempurna. Ia juga memberikan kami hadiah keselamatan melalui kerelaannya, taat secara pasif, mati di atas kayu salib, dengan hina, dengan kesakitan yang paling besar. Orang memaku Dia, dari tangan kakinya, lambungnya telah keluar darah untuk menghapus dosa-dosa kami. Ya Bapa, itulah kebahagiaan kami yang paling utama, bahwa Yesus telah membersihkan dosa kami dengan darah-Nya. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati menggantikan kami. Dia dikubur, pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian, yaitu pada hari Minggu 1991 tahun lalu. Ia telah bangkit dari kematian. Karena itu pada hari Minggu Engkau mengumpulkan kami untuk berkebaktian. Di dalam nama Yesus, 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian matahari terbenam ini di tengah-tengah suasana pandemik COVID-19, bahkan PPKM darurat di kota Pontianak. Tetapi kami tetap, ya, Engkau berikan izin untuk berkebaktian. Inilah kebahagiaan kami yang paling tinggi di muka bumi. Karena kebaktian itu adalah sebagai foretaste, cicipan awal kami untuk kebaktian sepanjang masa di sorga kelak bersama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini. Kami sadar kami orang berdosa. Mohon darah Yesus menghapus dosa kami. Engkau memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, untuk memuliakan Engkau Bapa, untuk memuliakan Putra-Mu Tuhan Yesus, dan memuliakan Allah Roh Kudus. Demikianlah Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar anak-anak-Mu untuk mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudariku di dalam Kristus, silakan duduk. Selanjutnya kita akan membuka kitab suci. Kita akan membaca kitab Wahyu secara bertanggapan. Dari pasal 13, kita akan membaca dari ayat 11 sampai 18. Pada 3 ayat yang terakhir, kita akan membaca bersama-sama. Wahyu 13
ayat 11 sampai 18. Saya akan mulai dengan ayat 11. Saudara-saudari menanggapi ayat ke-12, demikian seterusnya sampai ayat 16. Kita akan membaca secara bersama-sama. Wahyu 13 ayat 11 firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dan aku melihat seekor binatang lain yang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh sama-sama. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena kita dapat membaca firman-Nya, dan diberkatilah kita, karena kita diberi kekuatan untuk bukan hanya mengerti firman Tuhan, melakukan bahkan mewartakannya. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus, setelah bacaan bertanggapan, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian 281. 281. Standar pada Tuhan menangkan seteru. Standar pada Tuhan menangkan seteru, kidung menang jadi kuasa hidupmu. Datang percobaan, ia akan menuntun. Selalu dekat Yesus, jantung senanglah. Selalu dekat Yesus, panjang hidupmu. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus, jantung senanglah. Jangan tawar jantung dan putus harap, ia akan menanggung segala bebanmu. Damai sukacita dalam jantungmu, selalu dekat Yesus, jantung senanglah. Selalu dekat Yesus, panjang hidupmu.
Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus jantung senanglah. Bila engkau ragu, Ia akan menuntun. Kasih-Nya besarlah, pasti dan sungguh. Kuasa Roh Kudus menangkan seteru. Selalu dekat Yesus, jantung senanglah. Selalu dekat Yesus, panjang hidupmu. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus, jantung senanglah. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan kita. Yang akan kita hafal adalah gelar Tuhan Yesus dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 8. Mazmur 24 ayat 8. Kita akan belajar menghafal gelar Tuhan Yesus ini selama 3 kali. Perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus memiliki nama-nama dan gelar-gelar di dalam Alkitab. Tidak kurang dari 365 nama-nama dan gelar-gelar. Tidak ada di dunia ini agama manapun yang Allah mereka mempunyai nama-nama dan gelar-gelar sebanyak Tuhan Yesus. Tidak ada. Kita membaca 2 kali dan kita akan menghafalnya pada kali ketiga. Mazmur 24 ayat 8. 1, 3. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi di sini gelar Tuhan Yesus adalah Raja kemuliaan. Kita cerna ayat ini untuk dihafalkan di dalam pikiran kita dan nanti kita ucapkan bersama-sama untuk kali kedua. Tiga, dua, satu. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Kita mencoba menghafal dalam pikiran kita. Setelah itu untuk kali ketiga, sebaiknya kita menghafal tanpa melihat teks untuk ayat hafalan kita di minggu ini. Satu, tiga. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 8. Selanjutnya kita akan melihat untuk warta gereja. Kita mengucap syukur untuk sore hari ini. Setelah beberapa minggu kita tidak dapat menyelenggarakan kebaktian matahari terbenam. Tetapi kita bersyukur pada bulan ke-8 ini kebaktian matahari terbenam dapat diselenggarakan. Dan kita berdoa ya supaya melalui kebaktian ini kita memiliki kesempatan ya untuk menyembah Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Semoga dengan kebaktian ini nama Tuhan dimuliakan dan iman kita diperkuat ya dalam masa yang sangat sulit seperti saat-saat ini. Itu pengumuman yang pertama. Jangan lupa selama PPKM darurat dan selama pandemi COVID ini, kebaktian matahari terbenam tidak lagi diselenggarakan jam 6 petang, ya, tetapi jam 4 sore. Ya, tolong diberitahu
kepada saudara-saudari yang lain yang belum tahu. Nah, selanjutnya kita setelah mendengarkan firman Tuhan dan kita mendengarkan ayat hafalan dan warta gereja, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian nomor 220. Yang akan menerima persembahan adalah Saudara Alfio. Ku tahu yang ku percaya, 220. Tak ku tahu anugerahnya Dia berikan padaku, rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk jantungku, dan sejak aku percaya diberi jantung baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Saudara-saudariku di dalam Kristus, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertata kekal di sorga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga bertahta di atas puji-pujian dari para malaikat pilihan-Mu dan juga umat pilihan-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah Tuhan Yesus, yang telah Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami adalah anak-anak-Mu, ciptaan baru yang kelak akan memiliki tubuh mulia seperti Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kehidupan di muka bumi ini. Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memberikan semua yang kami perlukan, baik secara rohani yaitu firman-Mu, persekutuan orang Kristen, kebaktian orang Kristen, dan juga puji-pujian kami kepada Engkau. Tetapi Engkau juga ingat kami adalah manusia yang adalah dari darah dan daging. Kami memerlukan juga keperluan-keperluan fisik yang telah Engkau sediakan untuk kami. Ya Bapak, sekarang kami membawa persembahan dalam bentuk uang kepada Engkau. Mohon Engkau bersedia menerima uang ini dan Engkau menguduskannya dan Engkau memakainya untuk pemberitaan firman, untuk pelayanan, dan yang paling penting untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi,
untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, untuk mendirikan gereja-gerejamu di tempat yang telah Engkau tentukan untuk kami laksanakan. Ya Bapa, kami tahu akan firman-Mu. Engkau mengatakan, barang siapa yang datang kepada Engkau tidak dengan tangan kosong, Engkau akan memberkati para pembawa persembahan. Ya Bapa, kami mohon Roh Kudus terus memimpin kami untuk kami hidup sebagai pelayan-Mu, sebagai korban hidup yang menggantikan Tuhan Yesus di muka bumi sebagai saksi Tuhan Yesus. Supaya nama-Mu dimuliakan melalui kesaksian kami di dalam Tuhan Yesus. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku, silakan duduk. Tibalah saatnya kita sampai di acara utama dari kebaktian ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah pengabar Injil Julie Min Pang. Dia akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul "Waspadalah terhadap nabi palsu". Waktu dan tempat saya dengan hormat persilakan. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka satu ayat yang terambil dari kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Ayat terakhir saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Wahyu pasal 13 ayat 18 yang berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Mari kita masuk di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Kami adalah bagian dari ciptaan-Mu, mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Secara pasif Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa pelanggaran kami. Karena kami tahu bahwa setiap manusia sudah jatuh di dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami yang selalu mendukakan Engkau. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami, untuk di zaman sekarang ini, di mana COVID-19 sudah merajalela, sudah membunuh begitu banyak orang. Kiranya Engkau berbelas kasihan Bapa di surga. Dan pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong untuk yang mendengar firman-Mu, agar dapat mengerti dan dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Juga untuk hamba yang terbatas ini, pakailah hamba yang terbatas ini, yang tidak ada apa-apanya, untuk menjadi penyambung lidah-Mu, agar kemuliaan Tuhan dapat dilihat oleh orang, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur ya atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana sampai pada saat ini, sampai pada detik ini ya, kita itu masih bisa bernapas. Ya. Dan kita juga masih bisa menjalani hari-hari yang semakin sulit ini. Seperti kita ketahui bahwa di akhir zaman ini ya,
yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, manusia itu bukan bertambah baik. Tidak. Tetapi manusia itu semakin jahat dan berbuat dosa, bahkan banyak yang menjadi murtad, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa setiap manusia, banyak manusia akan berpaling dari imannya yang mula-mula. Anak-anak semakin kurang ajar, ya, dan juga semakin memberontak terhadap orang tuanya. Bahkan juga tidak takut akan Allah. Manusia semakin tidak takut dan semakin banyak berbuat dosa, bahkan kasihnya itu semakin surut, semakin hilang. Inilah di akhir zaman ini. Hal ini dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12 yang mengatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudaraku sekalian, coba kita bayangkan. Manusia semakin jahat, semakin menjadi murtad. Manusia semakin menghujat Allah. Kalau kita melihat di zaman sekarang juga, manusia semakin tidak takut dan juga tidak hormat kepada Allah Bapa di surga. Allah yang sudah menciptakan kita, sudah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Manusia tidak takut lagi. Mereka berani menghujat dan menghina Allah. Contohnya begini. Banyak manusia pada zaman sekarang ini, ya, yang menyamakan Allah dengan orang-orang atau benda-benda yang lebih rendah dari Allah. Kebanyakan orang zaman sekarang itu lebih, ya, mencari duniawi daripada kerohanian, daripada mencari Allah. Manusia sekarang lebih percaya kepada berhala, benda mati dibandingkan Allah yang adalah Allah yang hidup. Penyembahan berhala adalah penghujatan. Kalian harus tahu, saudaraku sekalian, bahwa penyembahan berhala itu adalah penghujatan. Mengapa? Karena hal ini berarti, ya, kita itu menduakan atau merendahkan Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Allah yang dibuat dari benda-benda, dari kayu, dari batu. Tidak. Tetapi ini adalah Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itulah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Ya. Jadi kita melihat inilah kehidupan manusia pada zaman sekarang ini. Manusia semakin murtad. Manusia semakin semena-mena. Manusia semakin durhaka. Kedurhakaan itu bukan hanya terjadi di zaman air bah saja. Kedurhakaan bukan terjadi di zaman Nabi Nuh saja. Kedurhakaan bukan terjadi di zaman Sodom dan Gomora saja. Di mana pada waktu itu orang-orang banyak melakukan dosa. Dosa perzinahan. Dosa suka sesama jenis. Dosa ini juga berlanjut terus-menerus sampai pada zaman sekarang. Ya. Sehingga kita melihat di zaman sekarang manusia bukan lebih baik, tetapi manusia semakin lebih jahat dari zaman dulu. Manusia semakin durhaka. Puncak dari kedurhakaan manusia nanti kalau kita melihat menjelang akhir zaman, ya, adalah antikristus. Di mana
manusia akan hidup tanpa hukum dan akan selalu melawan hukum Allah, tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang melawan hukum. Beberapa minggu yang lalu ya, kita sudah belajar dari Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan 10 ya, di mana Rasul Yohanes kembali diperlihatkan dua hal penting yang terjadi. Ya. Yang pertama adalah Rasul Yohanes diperlihatkan seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Gambaran binatang yang keluar dari dalam laut ini ya, yang bertanduk 10 dan berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya itu tertulis nama-nama hujat. Bahkan dikatakan apa? Dikatakan serupa dengan macan tutul, kakinya kaki beruang, dan mulutnya itu mulut singa. Hal ini adalah hal yang begitu mengerikan. Mengapa saudaraku sekalian? Karena ini merupakan gambaran dari antikristus. Kita sebagai orang percaya pasti ya sering mendengar kata antikristus, antikristus. Tetapi sebagian orang ya menjadi penasaran, siapakah antikristus tersebut? Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru ya, antikristus ini muncul 5 kali di dalam kitab Yohanes. Misalnya di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ayat 22, pasal 4 ayat 3, dan 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Kalau kita melihat ya istilah antikristus dalam kitab Yohanes menunjuk kepada penyesat-penyesat yang menyangkali kemanusiaan Yesus Kristus. Itulah antikristus. Ini adalah antikristus kecil. Akan tetapi Rasul Yohanes juga menyadari tentang pemberontakan iblis ya, pemberontakan iblis yang pada akhirnya akan berwujud dalam diri seseorang, yaitu sang antikristus. Kalau yang tadi itu adalah antikristus kecil, tetapi di sini yang dikatakan adalah sang antikristus yang terdapat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Inilah firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang kamu telah dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Kalau kita melihat kata antikristus di dalam bahasa Yunani ya, memiliki 2 arti, yaitu bisa melawan dan juga bisa menggantikan. Ya. Antikristus adalah pribadi yang akan melawan Kristus dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin menggantikan posisi Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Antikristus adalah musuh besar dan tokoh kejahatan ya, yang paling mengerikan yang akan muncul di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Banyak orang Kristen atau orang-orang yang percaya begitu penasaran, ingin tahu siapakah tokoh pemimpin dunia yang akan muncul ini, yang akan muncul di akhir zaman, ya. Karena kalau kita melihat tokoh ini adalah tokoh yang sangat pintar, adalah tokoh yang sangat kejam, tokoh yang sangat licik, tokoh yang sangat misterius, tidak diketahui siapa orangnya. Siapakah dia?
Banyak argumen-argumen yang mengatakan bahwa tokoh ini adalah si A. Wah, tokoh ini adalah si B. Dan tokoh ini adalah si C. Kita tidak bisa menuduh sembarangan siapa sosok antikristus tersebut sebelum ia sendiri yang akan memperkenalkan dirinya di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Yang pastinya adalah bahwa tokoh tersebut adalah seorang yang berintelektual yang jenius, jenius di dalam banyak hal. Jenius di dalam berpidato, jenius di dalam berpolitik, ekonomi, jenius di dalam bidang militer, agama. Artinya apa? Artinya bahwa tokoh ini, antikristus ini, jenius di semua bidang. Semua bidang dikuasai oleh antikristus ini. Karena dia adalah tokoh yang intelektual yang begitu luar biasa jeniusnya. Dia bisa menggabungkan seluruh agama untuk menyembah kepada antikristus ini. Itulah antikristus di pasal 13 ayat 1 sampai dengan 10. Yang telah minggu lalu kita pelajari, di mana iblis memakai binatang yang keluar dari dalam laut sebagai antikristus. Selanjutnya penglihatan kedua dari Rasul Yohanes yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yang diambil kelanjutannya dari ayat 11 sampai dengan 18. Jadi di pasal 13 dari Wahyu ini merupakan penglihatan dari dua penglihatan dari Rasul Yohanes. Yang akan kita pelajari di ayat 11-18 di mana iblis memakai binatang yang keluar dari dalam bumi yang merupakan gambaran nabi palsu. Kalau yang pertama tadi, binatang pertama yang keluar dari dalam laut merupakan gambaran dari antikristus. Yang kedua, penglihatan kedua ini merupakan gambaran dari nabi palsu. Ayat 11 mengatakan demikian, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kalau kita melihat binatang yang keluar dari dalam bumi ini bertanduk dua seperti anak domba. Bertanduk dua seperti anak domba. Artinya apa? Artinya binatang ini, penampilan binatang ini ini dia meniru anak domba Allah. Dia meniru anak domba Allah, berwujud tipu daya, memikat seperti apa? Seperti serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Hal ini dikatakan di Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan apa? Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah apa? Mereka itu adalah serigala buas. Di sini ingin mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar selalu berwaspada terhadap orang-orang yang demikian. Karena nabi-nabi palsu ini mengajarkan firman yang kelihatannya benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Jadi nabi-nabi palsu ini mengajarkan firman yang kelihatan benar, tetapi sebenarnya tidak benar dan bukan berasal dari Allah. Berasal dari mana? Kalau bukan berasal dari Allah, berasal dari naga. Siapakah naga itu, saudaraku sekalian? Naga ini kalau kita melihat sudah pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu di dalam kebaktian matahari terbenam, yaitu di pasal yang ke-12, di mana
naga tersebut disamakan dengan ular tua atau iblis atau Satan. Jadi naga tersebut adalah iblis atau Satan. Kalau kita melihat binatang yang kedua ini juga ya, memiliki pribadi nabi palsu yang berbeda dengan antikristus. Tetapi memiliki kekuasaan dan kekuatan yang sama. Yaitu untuk apa? Untuk menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang dahsyat yang dapat menurunkan api dari langit ke bumi. Yaitu di ayat 13. Saya akan bacakan biar kita dapat mengerti firman Tuhan ini. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat kekuasaan dari binatang tersebut ya, dapat melakukan tanda-tanda dahsyat. Hampir sama dengan mujizat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di dalam perjanjian lama. Seperti misalnya Nabi Elia ya, yang pernah memanggil turun api dari langit untuk menghanguskan dua perwira yang masing-masing itu memiliki 50 orang pasukan. Yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 10 ayat 12. Di situ kita bisa melihat Nabi Elia melakukan mujizat-mujizat yang lainnya juga. Kalau kita melihat di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 mengatakan kepada kita bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Siapa? Pekerjaan iblis, ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Injil Matius ya juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Matius pasal 24 ayat 24 dikatakan hal yang sama. Oleh karena itulah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya harus berhati-hati dan berwaspada. Harus bisa membedakan mana nabi yang palsu, mana nabi yang asli. Mana mujizat yang palsu, mana mujizat yang asli. Apakah itu berasal dari Allah atau berasal dari iblis? Oleh karena itulah Allah memberikan kita hikmat untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selanjutnya kita melihat ya, binatang tersebut juga diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga apa yang terjadi? Patung itu, binatang patung itu bisa berbicara sehingga dan semua orang yang tidak menyembahnya akan dibunuh. Ya, di dalam ayat yang 15 saya akan membacakan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu ya akan dibunuh. Di sini kita melihat yang tidak menyembah kepada patung itu akan dibunuh. Di sini terlihat betapa besar dan hebat kekuasaan dan kekuatan yang diperoleh oleh binatang kedua ini untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan keinginannya agar dapat menguasai mereka yang hidup di bumi ini. Bahkan di ayat 16 jelas mengatakan kepada kita ada 3 pasangan manusia di bumi yang akan menerima tanda pada tangan kanannya atau di dahi mereka. Ayat 16 mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, ya, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Binatang kedua ini tidak hanya menghukum mereka yang menolak menyembah patung binatang pertama, tetapi juga apa? Juga memaksa berbagai golongan orang untuk menerima tanda yang memisahkan mereka dari orang-orang percaya. Di sini dikatakan ayat 16 tadi kecil atau besar. Ini menjelaskan status sosial di dalam masyarakat. Kaya atau miskin, merdeka atau hamba, yang adalah status kebebasan manusia untuk bertindak. Jadi di sini kita dapat melihat ada 3 golongan, 3 golongan: kaya, miskin, merdeka atau hamba, terus kecil atau besar. Bahkan di ayat 17 mengatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, Tanda di sini memang tidak secara jelas dikatakan terlihat secara kasat mata, tidak, Tetapi yang pastinya pada akhirnya nantinya akan terlihat jelas siapa yang memiliki tanda tersebut. Karena apa? Karena hanya yang punya tanda inilah yang dapat melakukan apa? Yang dapat melakukan jual beli, di akhir zaman. Jadi hal ini bisa disimpulkan bahwa antikristus merupakan penguasa ekonomi dunia di akhir zaman. Antikristus penguasa ekonomi dunia di akhir zaman. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa yang tidak memiliki tanda antikristus, yang tidak memiliki tanda antikristus tidak akan bisa bertransaksi ekonomi secara normal. Orang yang tidak mau memakai tanda tersebut, apa yang akan terjadi? Mereka itu akan terkucilkan. Karena mereka itu tidak mempunyai tanda. Mereka tidak bisa membeli dan menjual. Punya barang tetapi tidak bisa menjual. Pingin makan tetapi tidak bisa membeli. Hal itulah yang terjadi pada orang-orang yang tidak mempunyai tanda tersebut. Artinya hanya orang-orang yang memiliki tanda antikristuslah yang akan bisa bertransaksi ekonomi. Hal ini yang bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya hanyalah orang-orang yang memiliki tanda antikristus. Ayat 18 jelas mengatakan kepada kita bahwa kita itu harus bagaimana? Kita itu harus bijaksana untuk mengetahui tanda-tanda tersebut. Harus bijaksana. Karena tanda itu adalah tanda bilangan manusia, yaitu 666. 666 yang terdapat di ayat 18 ini. Saya akan membacakan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Tentunya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya mengetahui bahwa angka 666 merupakan angka yang menggambarkan iblis. Setiap orang percaya tahu itu. Setiap orang percaya tidak suka angka 666 karena angka iblis. Banyak orang Kristen yang suka angka 777 karena angka 7 merupakan angka yang sempurna, angkanya Tuhan. Tetapi kalau angka 666 tidak ada orang yang mau, Jadi di sini dikatakan
bahwa angka 66 adalah merupakan gambaran dari iblis. Tetapi sebenarnya tidak banyak orang Kristen ya yang mengetahui bahwa hubungan angka 666 dengan tanda binatang tersebut. Jika kita perhatikan ya di sini ya, kalau kita perhatikan ayat demi ayat ya, sebelum saya menulis khotbah ini, saya begitu serius melihat ayat demi ayat apa hubungannya, saya lihat, saya pelajari. Nah, di sini saya pelajari, kita perhatikan ayat demi ayat, maka kita akan melihat di sini ya bahwa tanda tersebut digunakan iblis dan antikristus untuk apa? Untuk mengendalikan perekonomian dunia. Ya, untuk apa? Untuk mengendalikan perekonomian dunia. Dan di sini dikatakan tanpa tanda tersebut maka orang tersebut tidak akan dapat menjual dan membeli. Walaupun demikian saudaraku sekalian, Alkitab juga mengatakan ya bahwa tanda tersebut hanya dapat dilihat dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam ayat 18 tadi. Jadi, artinya kita sebagai orang percaya, kita harus berjaga-jaga dan kita juga harus berwaspada. Mengapa? Karena tanda tersebut adalah tanda ya untuk orang-orang yang menyembah binatang tersebut. Ya, karena menyembah binatang tersebut. Artinya kita sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh ya, memiliki tanda tersebut. Jadi ketika seseorang memakai tanda tersebut, otomatis orang tersebut akan menjadi apa? Menjadi pengikut-pengikut binatang itu. Menjadi antek-antek dari antikristus itu. Firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang tersebut di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11 dan juga pasal 16 ayat 2 dan juga pasal 19 ayat 20 ya, mengatakan kepada kita bahwa orang yang menerima tanda tersebut akan mengalami murka Allah. Jadi kita jangan main-main dengan tanda tersebut kalau kita tidak ingin dimurkai oleh Allah. Akan tetapi ya, kita yang tidak menerima tanda tersebut, walaupun dengan segala konsekuensinya, ya kita tidak bisa melakukan transaksi jual beli, ya kita dikucilkan, bahkan kita akan dibunuh. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kita akan masuk dan memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Hal ini dicatat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Yang terpenting dari itu semua, kita itu harus berwaspada dan kita juga harus berjaga-jaga. Karena dengan melihat kondisi pada zaman sekarang ini, kita tahu bahwa waktu Tuhan semakin dekat. Ya, kita melihat di berita-berita surat kabar, kita melihat di media-media elektronik lainnya, banyak memuat berita tentang bencana-bencana alam, baik itu banjir, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, peperangan, bahkan virus COVID-19 ini yang sudah merajalela di seluruh dunia, membunuh banyak orang. Ini membuktikan apa saudaraku sekalian? Ini ingin membuktikan bahwa kita itu harus berjaga-jaga dan berwaspada. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ini adalah tanda-tanda kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus sungguh-sungguh mengimani, mempercayai bahwa hal ini merupakan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itulah kita harus bersiap-siap dan kita harus
selalu bagaimana? Selalu berwaspada di dalam situasi yang tidak menentu ini. Jadi bukan berarti kita itu memandang kita bagaimana, bukan memandang dan takut pada apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Akan tetapi kita harus bagaimana? Kita harus memandang dan berharap pada Tuhan Yesus yang akan datang itu. Harus memandang ke depan, harus memandang, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Sehingga jikalau Tuhan Yesus datang sebagai pencuri di malam hari, ya, kita tetap mempunyai hati yang teguh, berjaga, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Hal ini dicatat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Saudara-saudari bisa membuka dan membacanya di rumah. Malam ini kita sudah belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-13. Kelanjutan dari pasal 1, yaitu di pasal 11 sampai 18, yaitu mengenai binatang yang keluar dari dalam bumi. Bertanduk dua, ya, seperti anak domba, dan berbicara seperti naga. Binatang tersebut melambangkan nabi palsu. Nabi palsu ini mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib besar, untuk membohongi, untuk mempengaruhi dunia ini. Dan memaksa apa? Memaksa dunia supaya menyembah kepada antikristus yang akan datang. Karena iblis tahu, ini merupakan pekerjaan iblis. Bahwa apabila umat manusia menyembah antikristus, apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan diselamatkan lagi. Mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Nabi palsu juga memaksa seluruh umat manusia untuk apa? Untuk menyembah patung antikristus, ya, yang diberi tanda, yaitu tanda angka bilangan binatang 666 yang diberi tanda pada dahi dan juga tangan kanan. Jadi angka bilangan 66 pada dahi dan tangan kanan diberi tanda kepada tiap-tiap anggota dari antikristus tersebut. Jadi artinya nabi palsu tersebut, ya, akan memateraikan seluruh dunia, ya, yang mengikuti antikristus dengan materai angka 666 supaya apa? Mereka mempunyai tanda 66 ini, mereka bisa berbelanja, ya, mereka bisa menjadi anggota antikristus. Jadi hal ini dilakukan nabi palsu, ya, sebab jika seseorang telah mempunyai tanda 66, ya, dan menyembah patung antikristus, berarti keselamatan tidak ada lagi untuk orang yang memiliki tanda 666. Inilah yang diinginkan oleh iblis atau si naga tua atau Satan, itulah yang diinginkannya. Ya, agar apa? Agar semua manusia di dunia ini menyembah kepada antikristus. Oleh karena itulah kita diajarkan sebagai orang percaya agar berwaspada, ya, berjaga-jaga, berhikmat, mempunyai bijaksana di dalam memilih dan menunggu. Kita tahu bahwa di akhir zaman ini semuanya serba susah. Semuanya serba menderita. Tidak ada yang enak, termasuk COVID-19 ini dan juga bencana-bencana alam yang lain yang kita dengar. Hanya satu, bahwa ini merupakan peringatan untuk setiap manusia yang ada di dunia ini. Cara khususnya untuk orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan Yesus. Merupakan suatu peringatan untuk mereka agar mereka yang tidak percaya Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena jalan ke surga, jalan keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Di lain dari Tuhan Yesus Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudari yang melihat dan mendengarkan dan mengikuti
kebaktian matahari terbenam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, memberikan kami kebijaksanaan hikmat agar kami dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana nabi palsu dan mana yang benar, mana mujizat yang palsu dan mujizat yang asli. Kiranya Engkau menolong Bapa untuk kami, manusia-manusia yang berdosa ini, agar kami dapat memilih dengan benar dan baik. Kami mempunyai iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sambil berjaga dan berwaspada, menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat terukir indah dalam lubuk jantung setiap pendengar, bahkan dapat menjadi berkat untuk mereka, sehingga melalui berkat firman Tuhan ini, mereka juga dapat memberkati orang-orang yang belum percaya dengan mengabarkan Injil keselamatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan ya dengan pujian 179. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita buka pujian 179. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Bait kedua. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Jantung senangku diselamatkannya, dahulu budak kini ku bebas, ya tebusku dengan darahnya. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang telah menyelamatkan kami melalui putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih untuk suasana sorgawi di dalam kebaktian matahari terbenam pada sore hari ini. Selain kami dapat memuji nama-Mu, menghafal firman-Mu, bahkan kami juga diberi pelajaran tentang firman-Mu, akan suatu rencana-Mu, di mana Engkau mengizinkan iblis merajalela di akhir zaman, yaitu pada saat tribulasi besar. Engkau mengizinkan antikristus untuk menguasai dunia.
Engkau juga mengizinkan nabi palsu untuk memproklamirkan antikristus, di mana seluruh dunia yang tidak percaya Yesus akan menyembah kepada antikristus. Tetapi kami mengucap syukur ya Bapa, sebelum hal itu terjadi, kami yang saat ini sudah percaya Yesus akan diangkat oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang kedua kali pada tahap pertama di surga. Sehingga kami tidak akan lagi mengalami yaitu masa antikristus jikalau kami saat ini sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, jikalau di antara mereka yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus berbelas kasihan mendorong mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami yang sudah percaya ya Bapa, Engkau juga mau memakai kami, karena di antara keluarga kami, sanak famili kami, kawan kami, banyak yang belum percaya Yesus. Tolonglah kami ya Bapa untuk menyampaikan Injil Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka jangan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kebaktian matahari terbenam sebentar lagi akan berakhir. Kami akan berpisah dari kebaktian ini, tetapi kami mau kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon Engkau menjaga bukan hanya roh kami, tetapi juga tubuh kami. Engkau menolong setiap kami, mulai dari yang masih kecil, dan juga anak-anak yang sekolah secara PJJ, dan juga para remaja pemuda, orang-orang dewasa, dan juga mereka yang sudah berusia lanjut, khususnya yang sedang dilanda penyakit COVID-19. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan menyembuhkan mereka. Bahkan di antara anak-anak-Mu, ada keluarga mereka yang dipanggil pulang ke rumah-Mu karena COVID-19. Hiburkanlah mereka. Kiranya kami yang masih di dunia ini bisa menjadi saksi Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu. Peliharalah kami secara pribadi, pelihara gereja-Mu, agar dalam masa pandemi ini kami tetap dapat melayani Engkau. Demikian Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi